Assalamualaikum teman-teman, nama saya Muhammad Jidan Saputra, asal sekolah dari Manfaat Kediri, mempresentasikan bab 1 Quran Hadis tentang hakikat penciptaan manusia. Dari Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-14, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 12-14 yang artinya, dan sesungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Ayat tersebut menjelaskan proses penciptaan manusia dari saat ia masih dalam rahim hingga siap dilahirkan. Pada ayat 12 dijelaskan bahwa manusia diciptakan dari saripati dari tanah. Pada ayat 13, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, saripati tersebut dijadikan nutfah atau air mani, sel telur bagi perempuan, yang selanjutnya bertemu dalam proses pembuahan dan tersimpan dalam rahim. Pada ayat 14 dijelaskan bahwa dalam waktu tertentu 40 hari, nutfah berkembang menjadi alaqah atau segumpal darah. Kemudian dalam waktu tertentu pula 40 hari, alaqah berubah menjadi mudghah atau segumpal darah. Lalu dalam waktu tertentu pula 40 hari, mudghah berubah menjadi tulang belulang yang terbungkus daging dan akhirnya menjadi anak manusia. Nomor 2, Quran surah An-Nahl ayat 78. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nahl ayat 78 yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Pada ayat ini Allah menegaskan bahwa saat seorang anak manusia dilahirkan ke dunia, dia tidak tahu apa-apa. Dengan kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, manusia dibekali pendengaran, penglihatan, dan hati atau akal pikiran sebagai media dalam mengetahui segala sesuatu yang belum pernah ia ketahui. Nomor 3, Quran surah Al-Baqarah ayat 30-32. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30-32 yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang rusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan meninggikan namamu? Dia berfirman, sesungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan dia diajarkan kepada Adam nama-nama benda. Semuanya kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar. Mereka menjawab, Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana. Pada ayat ini diceritakan bahwa sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, hal tersebut sudah disampaikan kepada malaikat. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa akan menjadikan khalifah di bumi, yakni manusia, yang kemudian para malaikat bertanya, mengapa engkau menjadikan khalifah di bumi? Para malaikat bertanya, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi? Adalah orang yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih kepadamu dan memuji namamu. Jawab Allah, sungguh aku Allah mengetahui apa yang kau tidak ketahui. Jawaban tersebut menyiratkan manusia memang layak menjadi khalifah di bumi karena hakikatnya dibanding makhluk lain termasuk malaikat. Nomor 4, Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar beribadah kepadaku. Pada ayat ini
Allah menegaskan bahwa tujuan dari diciptakan jin dan manusia adalah untuk beribadah kepadanya. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.